Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes, halo. Waalaikumsalam Kak, halo. Oke, nggak, saya kira suara saya nggak masuk gitu kan. Masuk kok Kak suaranya. Oke, ya. Mbak Wati, oh Mbak Watinya lagi ini kali. Oke, mungkin bisa sih ya kalau ada segini, kayak nggak kayak minggu kemarin tuh untuk matematika ekonomi sepi banget, bahkan nggak ada yang join sama sekali, makanya libur. Oke. Kalau matematika ekonomi kayaknya udah banyak yang TTM itu sih mungkin jadi lebih Ya mengabaikan. mungkin juga gitu. Oke, so mungkin saya izin share screen dulu kali ya, biar nggak kelamaan juga, biar nggak terlalu kemalaman juga. Oke, so udah kelihatan belum apa yang saya share? Ini halaman 21. Udah kelihatan Kelihatan Kak. Udah. kok. Oke. Ntar dulu bentar. 21. Oke, jadi minggu kemarin, tanggal sebenarnya hitungannya tanggal berapa ya kemarin ya? Oke, kemarin itu tanggal 2 minggu kemarin, karena minggu kemarin tuh kalau salah belajar terkait dengan kimia dasar ya. Oke, jadi tanggal 7 ini, 7 Maret itu terakhir KB1 ya, terkait dengan menghitung probabilitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke modul masih dengan modul 7 ya, masih dengan modul 7, tapi kita udah masuk ke KB2. Yang sebenarnya ini ya materinya masih nggak jauh berbeda dengan masih waktu sekolah gitu ya. Mungkin nggak, kalau misalnya waktu sekolah sempat belajar peluang yang kayak mungkin faktorial, kombinasi, permutasi, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi di sini di KB2 di sendiri, kalau sebelumnya di sini itu lebih ke cara menghitung peluangnya aja gitu ya. Bukan lebih bahas ke cara menyusun. Nah, sedangkan di modul yang modul 7 KB2 di sini itu lebih difokuskan untuk bagaimana sih cara menyusun sebuah itu gitu ya. Oke. So, kalau ditanya bagaimana cara penyusunan gitu ya. Oke. Terus. Oke. Terkait dengan wait. Oke. Oke ya. Terkait dengan cara menyusun gitu ya. Terkait dengan ini, kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan. Cara menyusun gitu ya. Uh, cara menyusun suatu kejadian gitu ya, saya bilangnya cara menyusun suatu kejadian. Nah, yang paling gampang itu sebenarnya ada dua, either antara tabel atau diagram pohon ya, tabel atau diagram pohon. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Bedanya apa? Ya, kalau tabel itu biasanya tujuannya adalah kalau dua benda aja. Ya, dua benda. Nanti kalau dibuat gitu ya, kalau dibuat nanti kurang lebih seperti ini misalkan gitu ya. Set ini adalah benda yang pertama, ini adalah benda yang kedua gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini ada bendanya apa, anggotanya apa, sebutin ini anggotanya apa. Nanti inilah yang nanti namanya anggota apa namanya? Kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Nah, sedangkan kalau untuk si diagram pohon itu
ya lebih besar sama dengan dua benda. Jadi kalau dua benda oke, tapi kalau lebih daripada dua benda ya wajib pakai diagram pohon ya. Nah, contohnya mungkin kita contohnya adalah uh, penyusunan dua uang logam gitu ya, dua uang logam. Nah, kalau dua uang logam, sekarang yang jadi pertanyaan dulu adalah satu uang logam itu anggotanya apa aja sih? Kalau nggak angka, ya gambar, gitu ya. Himpunannya adalah begitu. Nah, kalau untuk pakai tabel, kalau kita kerjain pakai tabel, tabel, maka ya kita bikin, gitu ya. Kita bikin begini. Set ini itu koin 1 gitu ya. K1 itu adalah koin yang pertama dan ini adalah koin yang kedua ya. Nah, koin pertama ada apa aja? Ada angka dan gambar. Gitu ya, ada angka sama gambar. Begitu juga untuk di koin kedua ada angka sama gambar. Maka kalau ditanya berarti apa aja kemungkinan yang terjadi gitu ya, menyelesaikan suatu kejadian ini, maka ya ini adalah yang pertama adalah ada angka-angka gitu ya, ada angka-angka, ada gambar angka gitu ya, kemudian ada angka gambar, kemudian ada gambar-gambar gitu. Nah, ini kalau pakai tabel dan otomatis karena kita tahu bentuknya seperti ini tabelnya, maka otomatis cuma dua benda doang yang bisa kita buat. Nah, tapi kalau kita kerjakan dengan diagram pohon, yang biasanya diagram pohon ini aplikasinya tuh lumayan banyak. Kalau misalnya masih ingat terkait dengan materi biologi yang terkait dengan menentukan genotip gitu ya, menentukan genotip yang kayak misalnya ada A besar A kecil, B besar B kecil gitu ya. Nah, itu juga sama, bisa pakai diagram pohon tuh gitu. Nah, kalau diagram pohon ya kita sebutkan dulu karena ini ada uang logam, berarti ini adalah koin pertama. Nah, sebutin nih di bawah nih koin pertama apa aja dia. Ada angka, ada gambar. Ya, ada angka, ada gambar. Nah, kemudian setelah muncul angka di koin pertama, di koin kedua ada apa? Ada kemungkinan apa lagi? Ada dua. Kalau nggak angka, ya gambar. Ya, kalau nggak angka ya gambar. Makanya di sini adalah koin kedua, koin kedua kalau dilempar gitu ya. Terus kemudian kalau ini juga sama, angka, gambar. Maka kemungkinan pertama adalah angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, dan kemudian gambar-gambar. Seperti itu, ya. Nah, kalau dari sini berarti kita dapat simpulkan bahwasannya NS-nya atau ruang sampel daripada dua logam ini adalah ada 4. Ya, sama jawabannya. Ada 4 juga di sini. Ya. Ini NS-nya adalah 4. Nah, tapi semisal kita tujuannya adalah cuman mau mencari gitu ya. Kita tujuannya adalah mau mencari berapa banyak aja. Kita nggak perlu tahu anggotanya secara rinci gitu. Karena nanti akan ada beberapa kejadian yang mungkin kita perlu tahu aja berapa banyak cara kombinasinya gitu. Karena mungkin terlalu banyak gitu loh. Ya. Maka cara kedua adalah yaitu dengan menggunakan yang namanya kaidah perkalian, atau mungkin lebih tepatnya kalau di BMP sebutnya namanya apa ya? Kaidah perkalian, betul ya, kaidah perkalian. Nah, oke, wait dulu. Kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian di sini itu modelnya sebenarnya lebih ke kayak kotak-kotak gitu ya kalau saya bilangnya. Nah, saya anggap pakai ini lagi dulu. Contoh terkait dengan penyusunan uang logam. Nah, penyusunan 2 uang logam. Nah,
Berarti di sini ada dua benda nih, gitu ya, ada dua benda di sini. Ya, ada dua benda yang dimana berarti kalau ada dua benda, gitu ya, di sini kan ada dua benda ya, ada dua benda, maka kita bikinnya ada dua kotak nantinya. Ya, ada dua kotak di sini, dua kotak, ya. Ini menandakan dia ini adalah koin pertama dan ini adalah koin kedua. Ya, ini koin pertama, ini koin kedua. Nah, sekarang koin pertama itu ada berapa yang bisa muncul? Ada berapa banyak yang bisa muncul? Bisa dua, gitu ya kan? Nah, kalau nggak angka ya gambar. Jadi di sini kita taruh aja angka 2. Ya, angka 2 nih. Ya, karena di sini waktu koin pertama ya either antara kalau nggak angka ya gambar, gitu ya. Makanya ada 2. Nah, bagaimana yang di sebelah kanan? Di sebelah kanan juga di sini ada kemungkinan ya kalau nggak angka ya gambar. Makanya kita di sini taruh dia taruh angka 2. Ya, taruh angka 2 di sini. Maka berapa banyak kejadiannya atau ruang sampelnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi langsung dikali aja nih. Ya, langsung dikali aja 2 kali 2 gitu ya. 2 yang ada di sini dapat dari sini, sedangkan 2 yang di sini, ya 2 yang di sini itu didapat dari angka yang ada di sini, ya. Oke. Nah, baru lanjut lagi. Di sini adalah terkait dengan, nah sebenarnya yang ketiga ini mungkin lebih tepatnya adalah nanti ini terkait dengan kombinasi versus permutasi. Nah, tapi sebelum ke permutasi, kombinasi dan permutasi, nah kita muter dulu, ya kita muter dulu. Jadi ada materi yang harus dikuasai, yaitu adalah yang namanya materi faktorial, ya faktorial. Yang biasanya kalau ditandai dengan yang namanya tanda seru, ya. Oke, so apa itu definisi faktorial? Jadi n faktorial gitu ya, n faktorial kalau secara definisinya atau secara teoritis itu adalah kita mengalihkan angka secara mundur, dan di mana mundurnya itu atau beda berapa atau pengurangan ininya itu tergantung sama berapa tanda seru yang ada, gitu ya. Nah, karena di sini tanda serunya cuma ada 1, gitu ya. Karena kalau mungkin pernah ketemu tuh ada yang mungkin faktorialnya ada 2 atau faktorialnya tuh ada 3. Ya. Nah, kalau ini dia mundurnya itu seingat saya kalau nggak salah berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2, gitu ya. Kalau ini yang kalau tandanya 3 tuh berkurang 3, berkurang 3, gitu. Nah, jadi secara teoritis ini adalah kita punya angka n di sini, kita kali dengan n kurang 1. Nah, terus abis itu ini dikurangin 1 lagi nih. Nah, n kurang 1 dikurangin 1 lagi sampai seterusnya sampai dikali dengan angka 1. Jadi n faktorial itu ya ini kalau kita tulis ya berarti jadinya n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai dikalikan dengan 1. Nah, contoh misalkan saya punya 8 faktorial. Ya udah. Berarti 8 kali dikurangin 1, 7, gitu ya. Terus kemudian dikali lagi, kurang 1 lagi jadinya 6, dikurang lagi 1 jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka jawabannya adalah ya ada, tinggal kalkulator aja ya. Jawabannya adalah 4320 harusnya. Coba saya cek dulu. Harusnya sih ini ya. Coba saya cek dulu. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya 4320 ya. 40.320. Nah, kalau misalnya 12 faktorial, berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 sampai dikali ini angkanya ini nanti ini saya tulis di bawahnya aja lagi ya, 3
kali 2 kali 1 yang nanti ini ada angkanya nih. Ya, ini ada angkanya, nanti isi sendiri. Yang dimana ini itu ada angka lagi sebenarnya, angka 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Tuh, jadi di situnya tuh ada sebenarnya ada angka 8, angka 7, angka 6, angka 5, angka 4 gitu. Ya, dikali ya. Tuh. Oke. Nah, balik lagi ke yang di depan sini. Beda permutasi dan kombinasi gitu ya. Apa bedanya gitu ya? Karena nanti ini sebenarnya untuk secara umum gitu ya, untuk secara umum. Secara umum itu sebenarnya lebih ke memperhatikan aja. Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu sebelum ke sini gitu ya, sebelum ke sini. Nah, yang saya mau tanya adalah kira-kira kalau saya menyusun, jadi nih saya menyusun sebuah sandi gitu ya, saya menyusun sebuah huruf gitu ya, menyusun berapa ya, 4 huruf deh gitu ya, 4 huruf apa nggak kebanyakan, misalnya 3 huruf deh, 3 huruf, 3 huruf A, B, dan C. Terus saya maunya dari menyusun 3 huruf gitu ya, 3 huruf dari huruf A, B, C, sama D. Kira-kira gitu ya, kira-kira ada berapa gitu kan ya, ada berapa susunan gitu ya. Nah, maka pertama yang kemungkinan adalah A, B, C gitu ya. Nah, itu ini karena berhubung gak bakal mungkin kita pakai tabel karena di sini udah ada 3 gitu ya. Kalau kita mau pakai tabel nggak bisa. Harusnya ini nanti pakai diagram pohon kalau nanti kerjain ya. Jadi tuh A, B, C. Cara nyusunnya tuh kalau misalnya mau dibikin ya. Nanti kalau mau dibikin diagram pohonnya tuh adalah ini adalah huruf 1, ini huruf 2 gitu ya. Ini ada huruf 3. Nah, saya contohin aja untuk yang depannya A gitu ya. Nah, di sini dengan syarat menyusun tidak boleh berulang gitu ya, tidak boleh berulang. Nah, jadi habis A ya either kalau enggak B, C, ya D gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 lagi, C, D. Ini kemudian B, D. Kemudian ada lagi, ini adalah B sama C. Nah, ini nggak cuman A aja, bisa depannya B gitu ya. Nah, maka ini kalau saya rinci gitu ya, kalau dirincikan, rincian daripada cara menyusunnya adalah ada yang pertama adalah A, B, C gitu ya. Kemudian A, B, D. Kemudian A, C, B. Kemudian A, C, D. Kemudian A, D, B. Kemudian A, D, C. Nah, kemudian kalau yang depannya B gimana? Ya berarti kalau yang depannya B ya berarti B, A, C. Kalau enggak B, A, D gitu ya, B, A, D. Terus kemudian ini depannya B dulu gitu ya, saya tulis saja dulu. Terus kemudian ini C, ini C, ini D, ini D gitu. Ini kemudian ini A, ini D, kemudian ini A, ini C. Kemudian dulu, mungkin ini ini rinciannya ini yang saya geser deh. Kemudian ini C, 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 C. Kemudian di sini ada nanti D, 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 D gitu ya. Ada 8 lah tiap ininya. Ada 6 sorry. Nanti ini C, A, B, C, A, D, C, B, A, C, B, D. Kemudian ini ada C, D, A, dan ada C, D, B. Kemudian di sini juga lagi D, A, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, D, C, A, D, C, B. Nah, dari gini. Dari sini
yang saya mau tanyakan adalah gitu ya, adalah kira-kira dari sini nih saya ambil dua deh ya, saya ambil dua. A, B, C yang ada di sini gitu ya. Saya punya A, B, C di sini sama B, A, C yang ada di sini sama C, A, B yang ada di sini gitu ya. A, B, C, C, A, B. Kemudian di sini ada lagi nih ya, untuk yang ini depannya ini sorry, A, C, B gitu ya. Nah, kemudian ada B, C, A. Kemudian ada C, B, A di sini. Lalu di sini ada B. Oh ya, oke. Nah, yang saya mau nanya adalah yang dilingkarin biru terutama ya, dilingkarin biru ini dengan ini, hijau ini dengan ini, merah ini dengan ini, ataupun mereka bertiga nih, kalau mereka berenam kalau di compare satu-satu, sebenarnya mereka sesuatu yang bisa dikatakan sama atau bisa dikatakan berbeda. Gitu dulu. Coba menurut kalian kira-kira kalau semisal gitu ya, semisal ini ditanyakan kira-kira A, B, C yang di biru sini gitu ya, apakah gitu ya, apakah A, B, C itu sama dengan A, C, B gitu ya, apakah Kayaknya beda sih Pak, soalnya susunannya beda. B, A, C, terus ini ada B, C, A, kemudian yang merah itu ada C, A, B, kemudian ada C, B, A gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sama? Gitu, apakah sama? Apakah ini sama dengan ini sama dengan ini? Coba itu dulu. Kira-kira sama atau tidak? Atau jawabannya bisa dua gitu. Nggak apa-apa kalau memang jawabannya ada dua, ada kemungkinannya, nggak apa-apa, boleh gitu. Ada asumsi, nggak apa-apa. Ayo, kira-kira gimana tuh? Apakah sama atau tidak? Kalau dari susunannya beda. Terus beda sih, berarti ada yang sama gitu. Gimana tuh kalau samanya? Iya, anggotanya yang sama, tapi susunannya beda. Berarti di sini kita punya dua sudut pandang dong, ya kan? Kita punya sudut pandang. Nah, ya. Pandangan pertama itu bisa kita katakan sama karena huruf penyusunnya sama gitu ya, bener nggak? Atau mungkin nih saya oper lagi deh, ini daripada saya taruh di sini gitu ya. Oke, tadi ini kalau misalnya saya taruh di situ ya tadi, wait dulu. Oke, dulu. Biar nggak double gitu ya. Rinciannya ini saya taruh di belakang ya. Jadi nanti ini saya tulisnya remove. Oke. Rinciannya ada di halaman berikutnya. Oke. Nah,
Oke, nah ini bisa dikatakan sama karena huruf penyusunnya sama. Tapi akan bisa kita katakan ini tidak sama gitu ya, alias berbeda. Kenapa? Karena urutannya beda gitu kan ya? Karena urutannya Iya, beda. karena Iya. urutannya berbeda gitu ya. Jadi berbeda. Jadi bisa kita katakan ini, bisa kita katakan betul, tapi bisa juga kita katakan sesuatu yang bisa bernilai salah. Nah, disitulah yang membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Ya, itulah yang membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Nah, kira-kira mana yang permutasi, mana yang kombinasi? Itu. Ayo. Nah, alias ini kalau misalnya ini berarti yang di atas nih, yang di atas berarti yang di atas ini adalah bisa kita katakan yang atas itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan yang di bawah itu memperhatikan urutan. Oke. Nah, mana tuh yang kombinasi, mana yang permutasi? Nah, jadi tadi kita lanjut lagi, kombinasi versus permutasi. Permutasi. Nah, kalau yang kombinasi itu mungkin dari kombinasi dulu ya. Kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan gitu ya. Jadi mereka dianggap sesuatu yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, kalau tidak memperhatikan urutan ya kayak misalnya A, B, C sama A, C, B itu adalah sesuatu yang dianggap sama. Dianggap sesuatu yang sama karena tidak mementingkan urutan. Tapi kalau permutasi itu gitu ya, kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan gitu ya, memperhatikan urutan ya, memperhatikan urutan. Yang berarti kalau di sini, kalau tadi yang berarti dari sini yang ini permutasi gitu ya, yang ini adalah permutasi, yang ini adalah kombinasi gitu ya, pakai C aja deh. C combination gitu ya. Nah, semisal ini, kalau ini kan berbeda semua nih ya, berbeda semua. Makanya ini kalau kita tulis ini NS-nya ada sekitar berapa tuh? 1, 2, 3, 6 kali 4 ada 24. Tapi kalau kita tidak memperhatikan urutan gitu ya. Tadi kalau ini bentar dulu. Oke, kalau tadi ini kita bikin kesimpulan dulu, kalau tidak memperhatikan urutan gitu ya, tidak memperhatikan urutan, kalau memperhatikan urutan gitu ya, memperhatikan urutan terlebih dahulu, maka gitu ya, maka ini ada 24 gitu ya, ada 24. Berbeda semua tuh ya. Nah, sedangkan gitu ya, sedangkan kalau kita tidak memperhatikan urutan ya, tidak memperhatikan urutan, maka NS-nya jadi berapa tuh? Coba. Kira-kira NS-nya jadi berapa ya? Nah, ini kan tadi udah 1 nih, ya kan? Terus abis itu ABD sama DAB sama ini sama nih ya. Mungkin yang ini saya tandain aja ya. Oke, ini sama
ini sama ini gitu ya. Kemudian ada ini, kemudian BDA, ABD. Nah, jadi ini 1, terus kemudian ada 2 gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Terus habis itu kalau dilanjutin lagi ACD, ACD, terus kemudian ADC gitu ya. Kemudian ACAD, kemudian CDA, kemudian DCA sama DAC. Kemudian DCB, DBC, CDB ini. Berarti ada berapa tuh? Ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4. Dengan ada 4 kalau kita tidak memperhatikan urutan. Jadi mereka semua dianggap sama nih. Dengan rincian 4 itu ada ABC, kemudian gitu ya. 4 ABC itu yang pertama susunannya, kemudian ada susunan antara huruf A, B sama D, kemudian A, B, AC sama D, dan kemudian ada A. Bentar. DCB, oke. B, C sama D. Gitu ya. Di sini dirinci kalau misalnya di sini nih satunya 6 gitu ya. Ada 6 maka totalnya ada 24. Nah, ini kalau tadi kita lihat di sebelumnya, di page sebelumnya, ya ini kan panjang tuh ya. Panjang. Nah, kalau semisal kita kalau misalnya kita pakai diagram pohon, kalau kita diagram pohon kan panjang tuh ya, panjang nih. Ya, kalau diagram pohon panjang dan banyak dong, ya kan? Dan panjang plus banyak gitu ya. Nah, plus banyak. Nah, tapi semisal kita nggak butuh rinciannya gitu. Kita nggak butuh rinciannya. Kita hanya butuh berapa banyak gitu ya. Kita hanya butuh berapa banyak. Maka kita nggak perlu pakai diagram pohon gitu ya. Kalau misalnya kita apa sih namanya? Jadi nih bedanya adalah kalau kita pakai diagram pohon, kita perlu rincian. Kita perlu tahu rincian kegiatannya apa aja. Tapi kalau tadi kita kerjain ini, kita bisa pakai permutasi kombinasi, maka nanti permutasi sama kombinasi ini kita hanya mencari apa? Banyak cara menyusun. Oke. Nah, tadi balik lagi ke soal yang tadi, misalkan ada 4 huruf A, B, C dan D. Kemudian gitu ya, kemudian kita mau dari sini nih kita mau susun jadi 3 huruf. Kita bikin susunan 3 huruf. Nah, semisal yang pertama kita anggap skenarionya bahwasanya tidak memperhatikan urutan ini ya, ini kombinasi nih, sorry ini. Tidak memperhatikan urutan dulu ya. Memperhatikan urutan dulu. Urutan sama nanti untuk yang kedua adalah tidak memperhatikan urutan gitu ya, tidak memperhatikan urutan, maka secara umum untuk rumus permutasi dan kombinasi, nah ini perlu diperhatikan lagi ya, ada cara penulisan gitu ya, ada cara penulisan. Untuk umumnya ini P gitu ya, kemudian ini N, ini K gitu ya, boleh, atau R gitu ya, boleh. Oke. Ini rumusnya adalah gitu ya, rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Oke. Coba kalau di BMP pakai apa sih? Oh, pakai R, sorry. Pakai R aja, udah ngikutin yang di BMP aja biar sama. Karena ini cuma masalah simbol sih sebenarnya. Oke. Ini pakai R nih, ya. Maka ini N kurang R faktorial. Ataupun sebenarnya ini juga boleh yang dimana ini bisa nulisnya itu selain
ini gitu ya, selain yang ini mungkin ini saya geser dulu, bisa juga nulisnya itu adalah N P R gitu, boleh, itu sama aja ya, nulis NPR di sini ataupun NPR yang begini, ataupun gitu ya, ataupun mau nulis P dalam kurung N, R itu juga boleh ya, P dalam kurung N, R itu rumusnya tuh ini ya. Nah, untuk rumus permutasi. Nah, kalau kombinasi juga sama cara nulisnya, bisa begini, bisa begini, bisa C dalam kurung N, R, maka rumusnya adalah N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N kurang R faktorial. Gitu ya. Nah, maka kalau di kita ini kan berarti memperhatikan urutan, ini adalah kasus permutasi. Permutasi. Dan ini nanti adalah kasus kombinasi. Nah, di sini kita punya 4 huruf semuanya totalnya. Maka di sini kita punya N sama dengan 4 gitu ya. Kemudian susunan 3 huruf. Ini R-nya sama dengan 3 gitu ya. Maka ya sudah, berarti 4 kombinasi 4 permutasi 3 gitu ya. 4 permutasi 3. Bentar wait. Dulu. Memperhatikan urutan bentar. Tidak memperhatikan urutan berarti dianggap sama, betul, kombinasi. Oke. Ya benar udah. Oke. Jadi berarti kalau kita masukin ke rumusnya, maka di sini 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial gitu ya. 4 kurang 3 faktorial. Maka 4 permutasi 3 itu sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. Nah, ini kalau kita kerjain manual ya berarti tinggal 4 permutasi 3 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Maka jawabannya adalah ya 24 ya. Nah, sedangkan kalau kombinasi, kita anggap dia kombinasi, maka 4 kombinasi 3 itu adalah 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial. Maka 4 kombinasi 3 adalah 4 faktorial per gitu ya. Per 3 kali 2 4 kali kita tulis dulu aja, 4 faktorial per 3 faktorial kali dengan 1 faktorial. Sehingga ini kalau kita tuh hitung adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 1, maka jawabannya adalah 4. Seperti itu ya. Nah, ini jawabannya adalah 24/6. Jawabannya adalah 4. Nah, dimana ini kalau kita mau menghitung, selain dengan menjabarkan seperti ini, maka ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini supaya menghasilkan 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kalau kita perhatikan di sini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka ini sebenarnya bisa kita coret. Ya. Maka sebenarnya bisa kita coret gitu ya. Oke, atau ditulis di sini deh. Nah, per 3 kali 2 kali 1 kali 1, yang dimana ini sebenarnya adalah bisa kita coret di sini. Maka sebenarnya ini kalau mau nulisnya adalah 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1, itu nanti bisa langsung kita coret aja sebenarnya gitu ya. Kita bisa langsung coret aja nih ya. Kita bisa langsung coret aja ya. Ini bentuknya sama ya gitu ya. Bukan artinya sama ya, walaupun sama sebenarnya. Jadi boleh kita tulis seperti ini aja, langsung 4/1. Jawabannya adalah 4. Jawabannya sama seperti yang ada di sini gitu. Ya. Oke, so
Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak, Iya. tadi yang saya tulis di komentar, itu berarti urutan atau tidaknya itu tergantung soal ya? Iya, tergantung sama soalnya. Itu ini kan nanya apa namanya? Kita lihat urutan atau enggak gitu kan ya? Ya, Nah, itu kita lihat dulu soalnya gimana. Tapi perlu diperhatikan juga kasusnya apa, karena belum tentu gitu ya, belum tentu kasusnya itu bisa kombinasi dan permutasi gitu loh. Jadi kayak misalnya nih, oke. bisa keduanya Nah, maksudnya. makanya coba nih ya. Nah, coba nih. Kalau semisal saya punya ini ada contoh kasus gitu ya. Nah, ada contoh kasus. Nanti tebak ini Ya, permutasi atau kombinasi gitu ya. Oke. Contoh kasus yang pertama adalah pemilihan pemilihan apa namanya? Susunan. Sorry, pemilihan susunan. Pemilihan apa sih namanya? Yang ada ketua gitu loh. Atau tuh saya gitu aja deh. Ada ketos gitu ya, ada ketua, ada wakil, ada bendahara gitu ya misalnya. Atau plus sekretaris gitu misalnya. Sekretaris. Dari sekian orang yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua, pengambilan bola berwarna merah gitu ya, berwarna merah. Misalnya ini saya rinci deh, dari ini misalkan ada 10 orang misalnya gitu ya, dari 10 orang gitu ya maksudnya. Kalau ini ada 7 merah, ada 3 putih gitu. Kemudian yang ketiga, semisal kita bikin mungkin tadi coba saya cari lagi. Oh iya, susunan organisasi gitu ya maksudnya. Nah, terus kemudian misalkan menyusun kelompok berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Jadi misalnya maunya pria atau wanita gitu ya. Terus kemudian ada mungkin bisa lagi misalkan yang keempat tuh, contohnya adalah yang keempat misalkan adalah kemungkinan susunan gitu ya, susunan juara 1 sampai 3 suatu lomba itu. Nah, coba nomor 1, permutasi atau kombinasi itu. Nah, kira-kira ini permutasi atau kemudian kombinasi? Ini apa? Ini permutasi. Terus kayaknya apa kombinasi? iya permutasi urutan. Permutasi. Oke. Coba. Yang ini nomor 2, Pengambilan kombinasi. kombinasi. Oke, yang ketiga Jenis kelamin kombinasi. kombinasi. Terus Susunan juara ini permutasi. permutasi. Urutan. Oke. Kenapa yang pertama dibilang permutasi? Karena memperhatikan urutan. Nah, kenapa memperhatikan urutan gitu ya? Kenapa memperhatikan urutan? Semisal ada jadi ini sebenarnya logis sih ya sebenarnya. Semisal kenapa kok yang Iya, tergantung urutan ya, juga. kenapa misalnya nomor 1 kasusnya kenapa kombinasi gitu ya? Nomor 1 kenapa permutasi gitu ya? Kenapa bukan kombinasi? Karena misalkan kita milih aja deh gitu ya. Misal di posisi ketua itu adalah Joko, posisi wakil ketua itu adalah Budi, kemudian posisi bendahara itu adalah Anita gitu ya. Terus kemudian yang posisi sekretaris itu adalah misalkan Siska gitu ya. Kalau misalnya saya tukar, susunannya jadi beda nggak?
Iya, jadi Jadi beda. beda kan? Karena apa? Karena orangnya juga beda gitu. Pasti cara mimpinya juga Beda, beda benar. gitu. Tapi kalau yang kedua, kenapa Oh, kombinasi? Ya karena sekarang saya mau nanya, misal merah ada 5, ada 7, kemudian saya ambil nih, gitu. Saya ambil 3 deh. Ada merah 1, merah 2, merah 3. Mau merah 1, merah 2, merah 3, ataupun merah 3, merah 2, merah 1, intinya merah. Gitu kan? Ah, ya. karena intinya merah, ya udah berarti selama merah mau nggak ada angkanya, nggak dispesifikin gitu ya. Karena kalau nggak dispesifikin, maka ya bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang berbeda Kombinasi. gitu, sesuatu yang sama gitu ya, sorry ya, makanya dia kombinasi gitu ya. Oke, gimana, paham? Paham, paham. Oke, yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Halo, halo. Sepertinya udah nggak ada. Saya nggak ada. Nggak ada yang balik. Oke, ntar dulu bentar, coba saya cek dulu lagi. Selain ini, aduh, BMP-nya kadang suka nggak beres. Oke, sebenarnya di sini sih udah ya, cuman sampai sini aja. Cuman di sini mungkin saya bahas sedikit lagi deh, tambahin permutasi, karena kalau kita bahas permutasi itu jenis-jenis permutasi itu ada banyak gitu ya. Permutasi. Oke. Nah, ini saya tambahin ada yang namanya jenis permutasi gitu ya. Nah, jenis permutasi. Permutasi. Oke. Yang pertama adalah permutasi yang kayak biasa sebenarnya. Ya, permutasi yang kayak biasa sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya permutasinya itu kita anggap bahwasannya gitu ya, kita anggap yang namanya ada permutasi siklis namanya. Permutasi siklis yang biasanya kalau mungkin ini terkait dengan yang bundar-bundar gitu ya, yang bundar-bundar, yang bundar-bundar lah. Nah, semisal, tapi kita anggap aja deh, kita nggak mau tahu dulu gitu ya, kita nggak mau tahu dulu rumusnya. Misal, sebenarnya rumus ini pun juga sebenarnya nggak harus diapalin gitu, ini bisa diakalin gitu ya. Oke, misalkan saya punya sebuah meja bundar gitu ya. Kemudian di sini ada kursinya gitu ya. Di sini ada kursi gitu ya. Nah, di sini ada kursi. Cuman saya bikin aja di sini aja deh. Gini. Kemudian di sini ada 5 orang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara logika untuk menyusunnya gitu ya. Atau di sini aja deh. Nah, di sini 1 2 3 4 5. Nah, bagaimana cara menyusun? Misalkan di sini saya punya 7 orang deh. 7 orang ngantri gitu ya. Ada 7 orang di sini. Pengen duduk. Tapi ternyata tempat duduknya cuma 5. Nah, kira-kira bagaimana cara menyusunnya supaya mereka semua kebagian? Ayo, coba. Ini nggak usah pakai rumus, sebenarnya bisa gitu, bisa diakalin kok. Oke, coba. Itu sama-sama mau duduk. Berarti Iya, 7 orang nih pengen duduk nih. Tapi ternyata tempat duduknya cuma ada 5 nih di meja bundar.
gitu ya. Di meja bundar ini ada 5 tempat duduk doang. Nah, kira-kira bagaimana cara menyusun 7 orang ini supaya mereka semua bisa duduk, punya kesempatan untuk duduk gitu. Ya. Berarti harus ada yang berbagi. Iya, enggak, maksudnya bukan masalah berbagi, melainkan lebih ke satu. Jadi nih, kayak misalnya nih, mungkin ini A, B, C, D, E, terus nanti yang A ini gantian duduknya sama si F gitu. Nanti si B ini gantian lagi gitu. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Nah, kira-kira berapa banyak cara menyusunnya? Ya, jadi maksudnya contohnya tuh kayak misalnya saya udah punya, misalkan saya punya ini nih, saya punya ini. Nah, skenarionya saya contohin aja, misalkan saya punya skenario yang pertama gitu ya. Saya mau susun ini, misalkan ada A, B, C, D, E. Nah, di sini ini saya anggap aja ya. 7 orang duduk di sini adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian saya ganti lagi. Intinya supaya semua kebagian duduk gitu ya. Semua kebagian duduk. Ya udah, yang A ini saya tetap dulu gitu ya. Kemudian di sini mungkin ini B gitu ya. Kemudian di sini C, kemudian di sini F, di sini kemudian G gitu. Jadi kayak nyoba-nyoba aja gitu. Tapi kira-kira tanpa mengetahui rumus permutasi siklis terlebih dahulu gitu ya. Kira-kira bagaimana cara menyusunnya? Berapa banyak cara susunannya? Gitu. Ayo coba. Kira-kira gimana tuh? Silakan mengide. Ini caranya sama kayak sama yang baru sebelumnya dijelasin itu. Apa tuh? Yang mana tuh? Coba. Yang tepat sebelum ini. Yang paling terakhir tadi itu. Yang ini? Yang berapa faktorial, terus per berapa dikurangin berapa faktorial gitu. Ini kan kalau misalnya kita pakai rumus. Nah, gini, ini kan permutasi secara umum ya. Ini ingat ya, ini perlu diperhatikan, ini rumus umumnya nih. Ini rumus umumnya nih. Terutama ini, untuk si permutasi itu rumus umumnya begini. Nah, tapi untuk si permutasi siklis itu rumus dasarnya nggak sama. Jadi beda rumus nanti jadinya. Gitu. Nah, tapi tanpa rumus itu sebenarnya bisa diakalin gitu. Nah, kira-kira berapa banyak cara menyusunnya? Nah, itu dulu. Saya kasih waktu deh 1 menit lagi atau berapa detik lagi dah untuk mengide gitu. Coba. Ya. Coba. Coba. Oke, gimana? Ada yang udah ketemu idenya? Ayo. Nah, jadi tuh gini sebenarnya. Ini tuh nggak jauh beda sama ketika kalau kita bahas begini nih. Sorry. Bentar. Nah, ini tuh sebenarnya nggak jauh beda kalau semisal ini tuh kita bikin lurus sebenarnya. Gitu. Sebenarnya sama kayak kalau kita bikin lurus. Cuman bedanya ini bentuknya muter. Gitu. Ya. Sama tuh bentuknya muter. Nah, supaya untuk memastikan gitu ya, supaya jawabannya akurat, maka salah satu itu kita harus close dia, kita harus tetapkan dia, jangan diganti dulu, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau semisal ada 7 orang pengen duduk, gitu ya, ada 7 orang pengen duduk, maka
Kira-kira kalau semisal ada 5 orang yang tersedia di sini atau 5 tempat duduk, maka berapa banyak cara menyusunnya? Ya sebenarnya balik lagi gitu ya. Balik lagi. Nah, ini kan apa sih namanya? Di sini sudah fix satu orang duduk, gitu ya. Jadi di sini sudah fix satu orang duduk, gitu ya. Sudah fix satu orang duduk sebenarnya. Nah, terus kalau dilanjutin lagi, gitu ya. Atau kalau enggak, gini deh, apa sih namanya? Semisal jangan 5 orang tempat duduk deh, atau 7 orang deh, biar ini saya ganti aja misalkan. Ini saya ganti deh, jangan 7 deh. A B C D E gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya ini saya bikin berarti bukan A B C F G gitu ya. Melainkan sorry. A B C E D gitu misalkan. Nah, maka di sini kita harus tetapkan dulu nih salah satu, entah A, B, C atau D sebenarnya. Nah, maka yang kita perlu isi itu sebenarnya adalah bagian yang ada di sini nih. Gitu. Yang perlu kita isi itu adalah yang bagian sini nih. Nah, berapa banyak dia? Di sini ada 4 orang yang bisa duduk karena di sini udah sisa satu, udah kepake 1. Kemudian di sini 3, di sini 2, di sini 1. Seperti itu. Jadi berapa banyak cara menyusunnya? Maka jarak penyusunnya adalah 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu ada 12 cara. Itu nanti ada 12 cara duduk di situ, ya. Nah, ini bisa kita rumuskan bahwasannya nanti kalau dikali dicoba tuh mau angka berapapun, mau 5 kayak mau 6 gitu. Maka rumus permutasi siklis itu ya, untuk permutasi siklis ya, rumus permutasi siklis atau P siklis gitu ya. Maka rumusnya itu sebenarnya adalah N dikurang 1 difaktorialkan. Gitu. Ya, karena di sini udah 1 nih berkurang, udah 1 nih yang pasti ditetapkan. Gitu. Ditetapkan supaya dia harus duduk di situ dulu, baru nanti ini bisa digonta-ganti. Kayak misalnya di sini A, berarti di sini nanti bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Di sini juga bisa B. Kalau di sini udah B, di sini cuma sisa C, D atau E gitu. Jadi ini adalah kursi yang pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, ini kursi kelima. Seperti itu ya. Ini adalah rumus permutasi siklis. Nah, oke. Tuh. Jadi sebenarnya kalau yang nomor 1 ini kalau mau nyusunnya pakai kaidah perkalian itu diperbolehkan gitu. Nggak harus pakai rumus permutasi kok gitu ya. Nah, yang kedua adalah permutasi dari unsur yang sama. Unsur yang sama gitu, atau dari beberapa unsur lah gitu ya. Nah, maka bisa kita katakan ini. Nah, kalau ini misalnya nih, ini harus ada huruf gitu ya. Maka ini kalau ini mau langsung mau pakai rumus lebih enak gitu ya, karena kalau kita mau akalin pakai faktorial pun kayaknya agak ribet gitu ya. Maka ini rumusnya adalah P daripada N, K1, K2 dan seterusnya itu setara dengan yang namanya N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial dikalikan dengan seterusnya. Nah, ini contoh misalkan, contoh. Bentar. Oke. Nah, kira-kira ini disuruh ini banyak
cara menyusun cara untuk menyusun gitu ya, cara penyusunan huruf gitu ya, cara untuk menyusun kata basa basi gitu ya, basa basi, atau mau ini biar agak sedikit beda deh, ada basa basi. Nah, di sini ada nggak huruf yang sama atau unsur yang sama? Ada. Nah, tapi sebelum itu, kira-kira di sini kalau ditanya totalnya ada berapa huruf? Ada 10 huruf ya, ada 10 huruf. Nah, ternyata dari 10 huruf ini dirinci ada huruf B itu ada 2 gitu ya, ada 2 huruf B gitu ya. Ada 2 huruf B gitu ya, ada 2 huruf B. Kemudian ada 2 huruf A. Kemudian ada ada 3 huruf A gitu ya. Kemudian ada berapa lagi? Ada 4 huruf S dan ada 1 huruf I. Nah, berarti kira-kira berapa banyak cara menyusunnya? Berarti ini kalau kita bikin begini simbolnya adalah P dalam kurung 10,2341 gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 10 faktorial gitu ya. Ini adalah N-nya gitu ya. Jangan lupa ini adalah N-nya. Kemudian baru di sini adalah K-nya gitu ya. Atau unsur yang sama itu ada berapa banyak. Jadi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 1 faktorial. Maka di sini kalau kita hitung ya berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 1 gitu ya. Maka ini bisa langsung kita coret aja. Nah, ini sama-sama dibagi 6. Kemudian ini sama-sama dibagi 2 gitu ya, sama-sama dibagi 2. Jadinya di sini adalah 4. Maka kalau kita hitung berarti ini hasilnya berapa tuh? 10 kali 9 9 kali 4 36. 36 kali 5 itu adalah berapa tuh? 15 180 18 7 itu 6 12 60 tuh jadinya berarti 12.600 harusnya. Coba 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5 ya 12.600 gitu. Ya. Jadi ini bisa kita ibarat kata kalau ngikutin yang di atas maka ini K1-nya adalah 2, K2-nya adalah 3 gitu ya. Kemudian K3-nya adalah 4, kemudian di sini adalah K4-nya tuh sama dengan 1. Kalau 1 sebenarnya nggak usah disebutin juga nggak apa-apa. Pakai yang ini aja juga udah cukup gitu, ya. Oke, jadi ini tambahan aja sih sebenarnya karena kalau di BMP-nya tuh nggak ada gitu ya. Di BMP-nya tuh nggak ada jenis-jenis permutasi. Sebenarnya banyak sih, ada lagi permutasi. Selain permutasi ini tuh ada yang namanya permutasi berulang gitu ya, permutasi berulang. Nah, itu ada rumusnya sendiri. Cuman biasanya yang dipakai itu ini. Nah, untuk di BMP-nya sendiri untuk permutasi itu tidak ada rinciannya gitu. Tidak ada rinciannya mau pakai permutasi, dia nggak ada permutasi siklis ataupun permutasi dari unsur yang sama. Seperti itu. Kalau di metode statistik 1 tuh ada permutasi siklis gitu segala macam, harusnya kalau nggak salah ada gitu ya. Cuman kalau di sini BMP-nya tuh nggak ada. Malah lebih ke abis ini dia lebih bahas ke Excel, bagaimana cara menghitung faktorial, bagaimana cara menghitung kombinasi, bagaimana cara menghitung permutasi tapi pakai Excel. Nah, tapi kalau misalnya pakai kalkulator yang scientific punya tuh ya, mau kalkulator yang scientific punya
sebenarnya nggak usah pakai nggak usah pakai Excel pun juga bisa gitu loh ya, bisa nggak usah pakai Excel juga bisa langsung faktorial ketemu. Oke, so sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya kalau dibagi di BMP-nya sendiri itu untuk di BMP-nya itu lanjutannya sebenarnya nggak bahas peluang sih sebenarnya. Ya ada bahas peluang, tapi peluangnya itu udah ada dibahas di KB1 gitu. Nah, ini tuh lebih ke berapa banyak cara menyusunnya aja. Nah, tapi kalau dilanjutin lagi nggak tahu ya di modul ke-8 apakah ada. Coba saya cek dulu. Di modul ke-8 itu udah masuk kurva normal atau distribusi normal. Oke. Kayak mungkin pernah benar dengar soal yang kayak misalnya nih yang biasanya nanti tuh ini tuh kasusnya nanti peluangnya sebenarnya rumusnya sama kayak di awal gitu. Cuman cara menghitung berapa banyaknya itu bisa pakai permutasi, bisa pakai kombinasi, bisa pakai faktorial biasa, bisa pakai kaidah perkalian gitu ya, ataupun mau pakai yang namanya tabel ataupun diagram pohon seperti itu ya. Nah, mungkin nanti atau mungkin kalau ketemu soalnya aja ya, karena di BMP-nya ini untuk yang modul ke-7 ini untuk di KB2 udah sampai sini aja gitu. Nggak ada bahas lebih rinci lagi contoh-contoh soalnya. Sebenarnya banyak contoh soalnya tuh kalau mau bahas gitu. Ya, atau boleh tuh kalau mau review soal-soal SMA gitu ya, ngedrill soal ya tinggal googling aja soal peluang SMA gitu. Pasti banyak tuh yang kayak gini nih, soal-soal kayak gini nih. Ini soal-soal waktu SMA sebenarnya gitu ya. Oke, so ada yang ingin ditanyakan tidak? Halo. Sudah jelas yang lain? Sudah jelas. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Sudah jelas, oke. Sebenarnya mungkin ini kalau untuk yang peluang kayak gini tuh mungkin lebih enaknya kalau semisal sering latihan soal sih gitu ya. Kalau misalnya kita udah biasa latihan soal, karena peluang itu sebenarnya rumusnya tuh nggak bertele-tele sebenarnya gitu. Walaupun nanti akan ada rumus yang tertentu, tapi itu bukan rumus peluang biasa, melainkan kayak mungkin nanti ketemu kalau di metode statistik ya, nggak tahu ya metode statistik ada apa enggak gitu ya. Nah, akan ada yang namanya peluang binomial gitu ya, ada distribusinya lah, peluang binomial, peluang apa sih namanya yang distribusinya Poisson gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk peluang yang biasa sebenarnya dasarnya adalah berapa banyak kejadian dia per total kejadian yang ada gitu ya. Nah, jadi kalau semisal mungkin saya contohkan satu soal aja deh gitu ya, mungkin coba wait dulu. Bentar coba. Misalkan saya ambil contoh, ini ada satu soal misalkan. Coba bisa nggak saya kopas di sini? Sorry. Ntar ini saya delete page dulu, bisa nggak? Oke, di sini. Oh, nggak bisa deh. Ya memang harus ini berarti. Ya Allah. Nggak gini juga dong. Oke, misalkan nih ada contoh soal seperti ini. Nah, jadi
Ini mungkin satu aja ya sebagai ini aja. Nah, di sini ada sebuah kotak gitu ya. Ada sebuah kotak, ada 4 bola warna merah dan kemudian ada 3 bola warna biru. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini diambil 2 bola. Gitu katanya diambil 2 bola. Diambil 2 bola. So di sini ada 10 bola, ada 7 bola ya. Nah, di sini ada 7 bola. Gitu ya. Nah, ternyata diambil 2 bola ini dilakukan tanpa pengembalian ya. Perlu diperhatikan lagi tanpa pengembalian, karena kalau misalnya dikembalikan nah, ini 2 bolanya pengembalian di mana gini ya, di mana di sini kasusnya perlu diperhatikan lagi, mungkin kita sama ke persepsi terlebih dahulu gitu ya. Tapi nanti persepsinya beda gitu ya. Yang dimana 2 bola pengembalian ini bukan satu persatu ya. Jadi ini 2 bola ini tanpa pengembalian, dimana diambilnya itu sekaligus gitu. Jadi nih diambilnya 2 bola sekaligus gitu ya, 2 bola sekaligus, bukan satu persatu. Karena kalau satu persatu ya logikanya nanti akan berbeda lagi logikanya ya. Nah, diminta adalah 1 bola merah dan 1 bola biru. Jadi di sini diminta adalah 1 merah dan 1 biru. Maka di sini dan 1 biru gitu ya, dan 1 biru. Nah, maka yang ditanya itu adalah peluang 1 merah dan 1 biru gitu ya, peluang 1 merah dan 1 biru. Maka ya sebenarnya rumusnya adalah N, atau banyaknya cara kita menyusun atau kita mengambil 1 merah dan 1 biru ini per NS. Nah, NS-nya dapat dari mana? Nah, NS-nya ini kita bisa beranggap kita berarti semesta gitu ya, alias kemungkinannya. Maka kita ambil dari skenario yang ini dulu gitu ya. Berapa banyak cara menyusun? Kalau kita punya 7 bola, diambil 2 bola. Nah, tapi karena berhubung ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita lihat gitu ya, susunannya, jadi kita anggap sama, maka ini adalah kasusnya kombinasi. Ya udah, untuk NS-nya ini nanti ini berarti 7 kombinasi 2 gitu ya. Nah, 7 kombinasi 2 kalau kita hitung gitu ya, berarti jadinya 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Jadinya 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial gitu ya. Kemudian ini kita coret, sama-sama bagi itu ya, habis. Ini jawabannya adalah 42 per 2 alias 21. Nah, kemudian di sini, nah perlu diingat lagi bahwasanya kan ini 1 merah dan 1 biru. Maka ini bisa kita katakan 1 merah dikalikan dengan N-nya 1 biru. Gitu ya, N-nya 1 biru. Karena di sini untuk merahnya diambil dari 4 merah, berarti nanti ini adalah 4 kombinasi 1. Ya, 4 kombinasi 1. 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 4 kurang 1 faktorial, jadinya 3 faktorial. Maka 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial. Jadi ini berarti habis gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, kemudian yang biru, dia di sini ambil 1 biru dari 3 biru yang tersedia. Maka ini jadi adalah 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 itu hasilnya 3 ya. 3 faktorial per 1 faktorial kali dengan 3 kurang 1 faktorial alias 2 faktorial. 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial, maka ini kalau dihitung jadinya adalah 3 gitu ya. 3 gitu. Ya sudah, berarti di sini 4 kali 3 per 21. Maka jawabannya adalah 12 per 21. Atau sama-sama dibagi 3 gitu ya. Maka jawabannya adalah 4 per 7. Nah, jadi sebenarnya rumus dasar itu ini.
Cuman cara untuk menghitung ininya itulah yang nanti bisa digunakan rumus dasar daripada peluang, entah dikali, ditambah gitu ya, ataupun pakai peluang kejadian bersyarat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini contohnya aja. Nanti contoh-contoh yang lain ya mungkin kalian bisa cari sendiri gitu ya. Karena kalau untuk di BMP-nya untuk KB2 tuh nggak ada soalnya ya. Oke, untuk sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Kak, sudah jelas. Oke, yang lain aman? Aman. Oke, udah. Oke, kalau misalnya kalau begitu berarti kalau aman yakin nih ya. Nah, nanti kalau misalnya emang ada yang bingung gitu ya, ada yang bingung dan pengen ditanyakan, nggak apa-apa. Chat aja di grupnya udah disediain sama Mbak Wati gitu ya, selaku ini koordinatornya, udah disediakan wadahnya. Manfaatkan sebaik mungkin untuk kelancaran perkuliahannya gitu ya, karena berhubung kan kita juga belajar di UT kan non TTM gitu ya, belajar sendiri gitu ya. Nah kan kalau yang bingung nggak bisa belajar sendiri atau benar-benar mudah sendiri kan bingung gitu ya. Nah itu udah dikasih wadah ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan 21 Maret 2025 ini terkait dengan terkait dengan statistika ekonomi untuk modul 7 dan KB2. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas modul 8 ya. Modul 8 sampai modul ke-9 ini kalau nggak salah modul 9-nya tuh hipotesis, modul 8-nya adalah terkait dengan kurva atau distribusi normal ya. Oke. So dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join di pertemuan malam ini, baik yang udah dari awal ya sampai akhir ikut gitu ya, atau mungkin yang di tengah baru join ataupun yang keluar juga nggak ada masalah. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Kak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Iya, terima kasih kembali.